Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maruyanusi dari kelas 3C, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan NIM 131423053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat. Berikut videonya. Kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang mencapai sekitar 5,8 juta kilometer. Posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah menjadikan sektor kemaritiman sebagai salah satu sektor vital bagi pembangunan dan perekonomian nasional. Namun, pengelolaan wilayah pesisir dan laut Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik pemanfaatan ruang, degradasi lingkungan, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Peran krusial kebijakan tata ruang. Yang pertama, optimalisasi potensi. Kebijakan tata ruang memainkan peran krusial dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut. Yang kedua, landasan hukum. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah memberikan landasan hukum bagi perencanaan dan pengelolaan ruang laut secara terpadu. 3. Tentang implementasi. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun koordinasi antar sektor dan tingkat pemerintahan. Berikut pendekatan terpadu dalam pengelolaan. Pengelolaan pesisir terpadu. Cicin, Sain, dan Knecht 1998 menekankan pentingnya pendekatan pengelolaan pesisir terpadu, Integrated Coastal Management, yang mempertimbangkan keterkaitan antara ekosistem darat dan laut. Perencanaan spesial kelautan. Berlin et al. 2002 menggarisbawahi urgensi perencanaan spesial kelautan (Marine Spatial Planning) sebagai instrumen untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang laut. Aspek sosial budaya dalam kebijakan. 1. Kearifan lokal. Satria 2015 mengemukakan bahwa kearifan lokal dan hak-hak tradisional masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya pesisir perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan formal. 2. Pengelolaan berbasis masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan berbasis masyarakat atau community-based management yang semakin diakui efektivitasnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. 3. Teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dan penginderaan jauh membuka peluang baru bagi peningkatan akurasi dan efisiensi dalam perencanaan tata ruang laut. 4. SIG dan data spesial. Paludi 2013 menyoroti potensi pemanfaatan Sistem Informasi Geografis atau SIG dan data spesial dalam mendukung pengambilan keputusan terkait penataan ruang. Tantangan perubahan iklim. 1. Kenaikan permukaan laut. Tantangan perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut menuntut adanya pendekatan adaptif dalam perencanaan tata ruang pesisir, sebagaimana diungkapkan oleh Wong et al. 2014 dalam studinya tentang adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir. 2. Koordinasi lintas sektor. Koordinasi lintas sektor dan tingkat pemerintahan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tata ruang kemaritiman. 3. Kerangka kelembagaan. Cullingworth dan Nadine 2006 menekankan pentingnya kerangka kelembagaan yang kuat dan mekanisme koordinasi yang efektif dalam perencanaan spesial. Pembelajaran dari negara lain. Praktik terbaik. Pengalaman negara-negara lain dalam menerapkan kebijakan tata ruang laut dapat menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia. Analisis Dauvert 2008 menganalisis praktik-praktik terbaik dalam perencanaan spesial kelautan di berbagai negara dan menyimpulkan bahwa pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis ekosistem merupakan faktor kunci keberhasilan. Pengertian tata ruang kemaritiman.
Struktur dan pola pemanfaatan. Tata ruang adalah konsep yang mencakup struktur dan pola pemanfaatan ruang baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Pengaturan penggunaan ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, tata ruang meliputi ruang darat, laut, dan udara serta bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang secara berkelanjutan demi kepentingan masyarakat dan lingkungan. Penataan ruang. Penataan ruang melibatkan proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian ruang dengan fokus pada pengendalian pembangunan, konservasi sumber daya alam, dan penyediaan ruang terbuka hijau. Konsep tata ruang kemaritiman. Perencanaan ruang melibatkan analisis terhadap kebutuhan ruang untuk berbagai fungsi seperti perumahan, industri, dan ruang terbuka hijau. Penggunaan ruang mengacu pada bagaimana ruang digunakan oleh masyarakat termasuk zonasi untuk berbagai aktivitas. Konservasi lingkungan. Penataan ruang harus mempertimbangkan faktor lingkungan seperti keberlanjutan sumber daya alam dan perlindungan ekosistem. Partisipasi masyarakat. Proses perencanaan tata ruang harus melibatkan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan dukungan dari warga. Pengelolaan zona pesisir terpadu. Pemanfaatan ganda. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut antara lain pemanfaatan ganda, pemanfaatan tak seimbang, pengaruh kegiatan manusia, pencemaran wilayah pesisir. Peningkatan nilai tambah. Meningkatkan nilai tambah jasa lingkungan sebagai lokasi wisata bahari. Perencanaan tata ruang laut. 1. Struktur dan pola ruang. Perencanaan tata ruang laut adalah proses untuk menentukan struktur dan pola ruang di wilayah laut, mencakup perencanaan zonasi kawasan laut dan pesisir. 2. Analisis spesial dan non-spesial. Proses ini melibatkan analisis spesial dan non-spesial untuk memastikan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan menghindari konflik antar pemangku kepentingan. 3. Rencana tata ruang laut. Rencana ini harus melibatkan berbagai pihak dan mengikuti peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007. Sekian.